Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Islamic Education Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam pandangan Islam. Ini merupakan video pertama. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di pengantar, bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam pandangan Islam. Dan ini merupakan video pertama dari dua video. Topiknya adalah makna dan prinsip-prinsip umum pengelolaan harta dalam Islam. Oke, kita mulai. Berbicara tentang harta, yang dalam bahasa Arab itu al-mal, secara etimologi itu maknanya itu pertama cenderung, yang kedua miring, yang ketiga condong. Miring di sini bukan miring gila ya gitu ya, tapi kecondongan maksudnya. Jadi secara etimologi kata al-mal itu maknanya itu cenderung, condong atau miring. Oke. Kita lihat makanya sesuatu yang disebut dengan harta itu membuat kita sebagai manusia itu condong ke arahnya. Jadi sesuatu yang dianggap bisa bernilai ya. Jadi intinya siapa yang tidak tertarik dengan harta? Nah, makanya secara etimologi saja maknanya cenderung, condong, miring. Jadi sesuatu yang membuat kita itu jadi cenderung atau condong pada sesuatu yang disebut harta itu makna dasar dari kata mal. Nah, kita lihat firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Kata Allah, walaupun harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya, juga lebih baik dari sisi harapan gitu. Maksudnya walaupun harta itu sesuatu yang membuat kita tertarik dan itu merupakan perhiasan dari kehidupan dunia, kata Allah, tapi amal soleh itu lebih baik daripada harta dan anak. Itu kata Al-Quran. Jadi sekali lagi, kata al-mal secara bahasa itu maknanya cenderung, condong, atau miring. Jadi sesuatu yang membuat kita selalu tertarik padanya. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 46 Allah menyatakan al-mal itu sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan kan menarik. Tapi kata Allah, ada yang lebih menarik daripada harta, yaitu adalah al-baqiyatus sholihah, amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Apalagi kalau harta itu digunakan untuk itu di al-baqiyatus sholihah. Nah, itu yang pertama. Jadi makna harta, al-mal, dari sisi etimologi. Sementara dari sisi terminologi, harta itu adalah segala sesuatu yang bernilai. Jadi yang dianggap punya nilai itulah harta. Itulah yang membuat manusia cenderung padanya. Tapi kalau tidak bernilai itu bukan harta. Jadi apapun itu, yang penting di dalamnya atau manusia sepakat di dalamnya itu ada satu nilai, itulah yang disebut dengan harta. Gitu ya. Itu maknanya. Sekali lagi, harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, di mana manusia memiliki kecenderungan terhadap itu. Lalu yang kedua, prinsip umum yang agama kita kabarkan tentang harta, atau yang perlu kita pegang terkait harta itu, sehubungan dengan maknanya adalah zinatul hayati dunia, atau sesuatu yang
membuat kita tertarik pada harta itu, nah kita sikap kita terhadap harta itu, nah ini prinsip umumnya. Nah, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, di langit dan di bumi, itu adalah milik Allah. Jadi prinsipnya itu. Jadi harta itu, jadi termasuk harta, itu adalah milik Allah. Jadi sebagai seorang muslim, sikap kita terhadap harta, kita perlu punya prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk harta, itu adalah pemilik sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu pegang terhadap prinsip ini? Supaya kita tidak terlalu, supaya kita tidak terlalu tergantung. Kalau kita kehilangan pun, kita tidak akan terlalu berat. Kenapa? Karena harta itu bukan milik kita. Harta itu adalah Allah. Dan kenapa kita harus pegang prinsip ini? Supaya ketika kita diberi harta, dalam bentuk apapun, kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh sang pemilik sesungguhnya. Makanya berkali-kali di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, nikmat mana lagi wahai manusia dan jin yang akan engkau dustakan. Jadi pemilik sesungguhnya harta itu prinsip utama seorang muslim. Pemilik sesungguhnya dari harta itu adalah Allah. Dan Allah menyatakan di sini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang Anda tampakkan atau Anda sembunyikan itu dalam diri kamu, itu akan dihisab. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Allah akan fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapapun yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, ataupun memberi siksa kepada siapapun yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Itu ya, itu prinsip pertama. Lalu yang kedua di surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati. Kata Allah, dijadikan indah untuk manusia. Jadi dalam pandangan manusia, hal-hal yang akan disebutkan di ayat itu dijadikan indah. Yaitu kecintaan manusia terhadap sesuatu yang diingini. Siapa aja? Perempuan. Yang pertama, anak-anak, harta, gitu ya. Dari berbagai jenis, mulai emas, perak, wal khail musawwamati, kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal has atau sawah, ladang, tempat menanam. Nah, biasanya hal-hal ini yang disebutkan di emas, perak, kuda, itu representasi dari kendaraan, gitu ya. An'am dan al-hasa itu pangan, ternak ataupun ladang, itu yang biasa dijadikan tolak ukur oleh manusia pada umumnya untuk mengukur apakah seseorang itu kaya atau tidak. Itu. Nah, kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatud dunya." Yang itu tadi memang itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahi inna husnul ma'ab. Tapi ingat, Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ada yang lebih baik dari itu. Makanya prinsip yang kedua, sebanyak di atas nikmat itu ada nikmat lagi. Jadi artinya jangan terlalu terlena dengan kesenangan duniawi. Kenapa? Karena Tuhan menginformasikan pada kita ada kesenangan yang lebih hakiki nanti di akhirat, yaitu di surga. Jadi walaupun emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, itu satu kesenangan hidup di dunia, tapi kita jangan tergantung ke situ. Kenapa? Itu harus tinggalkan di dunia, nggak perlu dibawa. Karena nanti di akhirat akan ada kesenangan lain dan ada tempat kembali yang lebih baik daripada kesenangan hidup di dunia, itu surga. Tapi sekali lagi,
Prinsip ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar iman. Dan orang beriman sekali lagi pasti membuktikan dirinya dengan melakukan aktivitas ibadah. Apalagi satu prinsip lagi di surat An-Najm kalau tidak salah. Innahu huwa aghna wa aqna. Tuhan itu yang menciptakan kekayaan dan kebercukupan. Jadi standar minimal yang sudah dijaminkan Tuhan terkait harta itu adalah Tuhan akan memberikan kecukupan. Wa'akna, kecukupan gitu ya, kepada setiap makhluk hidupnya tanpa kecuali. Jadi tidak ada yang Tuhan jadikan miskin, tidak ada. Tapi semuanya akan Tuhan penuhi kecukupan hidupnya. Gitu ya. Itu prinsip dasarnya. Lalu yang ketiga, terkait harta juga, harta itu harus dikelola dan dimanfaatkan dalam konteks Islam ya, dalam kerangka maqasid syariah. Jadi jangan sampai pengelolaan dan pemanfaatan harta itu justru jauh melenceng dari maqasid syariah. Makanya menjaga dan memelihara harta itu atau hifdzul mal itu salah satu bagian dari 5 maqasid syariah. Jadi setiap aturan agama salah satu tujuannya itu adalah maqasid syariah. Tujuannya itu adalah menjamin hak kepemilikan, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan harta. Nah, dalam konteks maqasid syariah yang diatur oleh Islam itu, yang pertama adalah pengakuan hak kepemilikan. Nah, tidak boleh mencuri, gitu ya, karena hak milik diakui. Lalu cara memperoleh harta, ini yang kedua, yang diatur itu. Lalu yang ketiga, cara membelanjakannya. Jadi dalam konteks maqasid syariah, pengelolaan dan pemerolehan harta dalam Islam itu diatur 3 hal ini. Pengakuan hak kepemilikan, cara memperoleh harta, dan menjelaskan harta. Nah, terkait pengakuan hak kepemilikan dalam Islam itu ada 3 jenis hak kepemilikan. Yang pertama adalah hak kepemilikan individu. Jadi diakui. Bahkan kita sebagai seorang muslim, we have to be the richest man in the world, gitu ya. Kita harus menjadi orang terkaya di dunia ini. Coba kalau kita list 10 orang yang terkaya di dunia ini. Bahkan 2 orang terkaya, kalau dijumlahkan hartanya, nomor 1, nomor 2, itu hampir setara dengan APBN negara kita, gitu ya. Bill Gates, Jeff Bezos itu nilai kekayaannya lebih dari 1.000 triliun. Anda bayangkan, 1 orang. Dan harusnya kita sebagai seorang muslim pun bisa melakukan itu. Nah, prinsipnya kalau Bill Gates, Jeff Bezos itu manusia, kita juga manusia, kita bisa melakukan itu. Apalagi dalam konteks aturan agama, hak kepemilikan individu itu diakui. Asalkan caranya benar, cara memperolehnya gitu ya. Dan yang kedua, hak kepemilikan umum, ya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama misalkan air. Nah, air itu milik umum. Udara, misalkan barang bumi, tambang, itu diatur untuk kepentingan umum sebetulnya. Jadi fasilitas umum. Lalu dalam konteks kepemilikan negara. Nah, jadi dalam Islam pun diakui ada kepemilikan negara. Yang pada umum misalkan zaman Rasulullah dulu dan para sahabatnya ada Baitul Mal. Jadi itu dalam rangka ini salah satunya. Nah, itu kepemilikan. Jadi dalam konteks maqasid syariah, pengakuan hak kepemilikan dalam Islam itu ada 3. Hak milik individu, hak milik umum, gitu ya. Hak milik individu, hak milik umum, dan hak milik negara. Lalu yang kedua terkait memperoleh harta. Prinsip umumnya itu sederhana dalam Islam. Itu harus halalan thayyibah. Harta itu harus halalan thayyibah. Halal terkait legitimasi agama. Sementara thayyib itu terkait zatnya. Jadi kalau makanan misalkan ya, dan makanan juga harta. Makanan misalnya halalan thayyiban, ya halal itu kebolehan dalam konteks legitimasi syariah, bahwa itu tidak diharapkan. Sebenarnya thayyib itu
zat makanannya itu bergizi gitu. Karena ada yang halal tapi tidak thayyib. Jadi Islam itu mengajarkan untuk memperoleh halal itu harus lewat cara yang halal dan hartanya pun harus thayyib. Kita lihat di surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memakan makanan yang Allah rezekikan. Gitu ya. Secara halal lagi. Baik. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah terhadap apa yang sudah Allah berikan. Agar dan sebagai wujud gitu ya. Syukur itu sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Lagi-lagi bentuk penghambaan pada Allah itu syukur itu di ayat ini dianggap sebagai salah satu implementasi wujud nyata seseorang itu menyembah Allah. Gitu ya. Itu syukur. Apalagi sekali lagi di surat Ar-Rahman Allah selalu mengingatkan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terkait syukur. Nikmat mana lagi, wahai jin dan manusia yang telah kamu dustakan. Yang jelas Tuhan, innahu huwa aghna wa aqna. Kan begitu. Kekayaan dan kecukupan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kata Allah di ayat yang lain. Nah, lalu terkait maqasid syariah itu dalam memperoleh harta itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kata para ulama adalah ihrajul mubahat. Apa maksudnya? Ihrajul mubahat itu adalah mengambil harta mubah, yaitu harta yang belum ada pemiliknya. Misalkan Anda ke hutan, tiba-tiba di hutan umum gitu ya. Atau jangan itulah mancing mania di pantai, di laut lepas, nelayan ngelaut. Dia kan dapat ikan. Nah, ikan di lautan nggak ada pemiliknya. Nah, ketika Anda ngambil ikan di lautan, nah berarti Anda ketika dapat ikan itu ya adalah pemiliknya. Nah, itu ihrajul mubahat. Jadi memperoleh harta atau mengambil harta mubah, harta yang belum ada pemiliknya. Lalu yang kedua lewat warisan. Nah, itu cara yang kedua memiliki harta. Nah, lalu yang ketiga tawalud min mamluk. Apa artinya? Kepemilikan dari harta hasil milik sendiri. Jadi maksudnya itu apa ya? Hasil dari milik sendiri itu misalkan Anda punya pohon. Anda kan milik pohonnya. Nah, pohon itu milik Anda. Lalu pohon itu berbuah sehingga buahnya milik Anda. Nah, itu maksudnya memiliki sesuatu yang dihasilkan dari apa yang kita miliki. Itu maksudnya. Tawalud min mamluk itu memiliki sesuatu yang dihasilkan dari apa yang sudah kita miliki. Itu tawalud min mamluk. Lalu yang keempat itu hibah, pemberian negara, hadiah dari orang lain, wasiat misalkan ya, atau apapun itu hibah. Jadi dengan cara hibah itu memperoleh harta. Lalu yang kelima itu adalah jual beli. Dan jual beli itu selalu diversuskan dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi kalau kita ingin tahu, paham jual beli seperti apa yang syar'i atau tidak melenceng dari maqasid syariah adalah pahami riba. Insyaallah nanti saya akan buat video khusus tentang yang menjelaskan tentang riba. Lalu yang ketiga tentang membelanjakan harta. Apa yang diatur tentang membelanjakan harta itu? Yang pertama adalah niat. Dalam hadis kan, hadis lumayan populer nih hadis buat Muslim kalau tidak salah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Termasuk dalam membelanjakan harta itu niat itu penting. Gitu ya. Lalu yang kedua cara membelanjakan harta itu pun diatur prinsip umumnya gitu. Yang ketiga bendanya. Jadi seperti apa yang harus kita harta itu kita belanjakan apa gitu ya.
Nah, itu yang diatur. Jadi tidak sembarangan harta itu bisa dibelanjakan apapun. Yang pertama niat, yang kedua cara membelanjakan harta, yang ketiga benda yang kita beli dan kita untuk kita belanja harta itu kita belanjakan buat apa? Itu yang diatur. Nah, niat tadi ya, innamal a'malu binniyat. Untuk cara kita lihat di surat At-Tur ayat 19. Allah berfirman, kulu washrabu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Kata Allah, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Tapi walaupun ini perintahnya umum, silahkan makan dan minum dengan enak. Allah mengingatkan kita, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi kalaupun kita diperintahkan silahkan makan apapun yang dengan enak gitu ya, kata Allah gitu. Tapi ingat, jangan mubazir, jangan boros. Jadi cara menjalankan harta itu jangan boros. Lebih spesifiknya di surat Al-Furqan ayat 67, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaftaru wa kana baina dzalika qawama. Orang yang membelanjakan hartanya itu tengah-tengah gitu ya. Tidak terlalu berlebihan, lam yusrifu, dan juga tidak terlalu kikir, walam yakturu qawama. Jadi moderat, gitu, tengah-tengah. Itu cara membelanjakan harta. Lalu yang ketiga, yang terakhir, terkait benda yang dibelanjakan itu Allah berfirman di surat Al-Baqarah 172, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mirip ya dengan surat An-Nahl, gitu ya, cuma beda awalnya aja. Jadi boleh membelanjakan sesuatu yang dibolehkan secara agama. Jadi tidak boleh membelanjakan harta itu kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, itu prinsip umum dari pengelolaan dan pemaparan harta dalam Islam. Saya kira cukup untuk video pertama. Nanti kita lanjut dengan video kedua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.